Kawal kesehatanmu dengan Lifebuoy agar kamu bisa terus kawal Garuda. Berarti lu udah kayak Marcelino juga ya, dari muda lu dipanggil ke timnas. Kayaknya setiap generasi pasti ada bang yang begitu bang. Mungkin saya dulu. Berarti generasi lu tuh lu? Ya 2007 tuh saya waktu itu. Mereka tuh lebih rentan gitu. Makanya saya menyesuaikan. Nah, anak-anak sekarang tuh nggak bisa dikerasin banget, nggak bisa dilembekin banget gitu. Jadi memang harus pintar-pintar menyesuaikan diri lah ke mereka. Apa karena itu juga mungkin belum ada nama pemain Persib yang jadi masuk lagi pemain timnas ini yang mau dipanggil ke Cina sama Jepang? Lu yang ngelamar atau dari pelatih yang akhirnya meminta lu jadi asisten juga selain sebagai pemain? Kamu mau nggak gitu, saya tawarin sesuatu yang kalau menurut saya itu bagus buat kamu. Saya harus terima konsekuensinya gitu. Dengan saya terima tawaran itu, pasti saya harus sudah siap. Porsi saya sebagai pemain pasti berkurang. Lo kan juga bisa jadi disangka cepunya sama pemain. Oh iya, saya bilang hati-hati lo kalau ngomong, ntar gue sampai ini. Yang nggak ada di pelatih sebelumnya yang ada di Coach Bojan kalau menurut lo? Kebetulan saya juga sama Luis Milla, sama siapa? Sama Robert gitu, Robert sama Rene, Pak Jajang juga waktu itunya. Dan karena saya ada di periodenya mereka semua gitu, jadi saya bisa tahu gitu. Lo bertanding, apalagi misalnya partai-partai besar gitu, lo melihat ada perubahan nggak sejak Kanjuruhan? Kan katanya ada kemungkinan Jupe, tergantung PSSI menyetujui apa enggak, boleh 11 pemain asing musim depan. Secara pribadi aja misalnya, kalau lo melihatnya seperti apa? Waduh, wih tinggi. Naik ya. Kalau misalnya ditanya nyesel apa enggak ya enggak nyesel lah. Kalau misalnya saya nyesel, masa saya nyesel dua kali juara, back to back. Aduh, kemarin di sliding, aduh keras gitu, aduh, kesel saya tuh Kang. Coba lo jawab pakai bahasa Sunda, Jupe. Aduh. Baik pemirsa, inilah dia waktunya Japre. Acara ini dipersembahkan oleh 3 tahun yang lalu tamu yang satu ini sudah hadir di Jebret Talks, bercerita 3 kali dia tidak jadi gabung dengan Persija, malah akhirnya main dengan Persib Bandung lagi. Dan sekarang dia datang sudah jadi juara yang ketiga kalinya sama Persib Bandung. Jadi 3-3-3. Ahmad Juprianto atau Jupe sudah hadir kembali di Jebret Talks kali ini, walaupun dia agak kecewa karena dia berpikir yang sama kayak Atep dan Greg, ada penontonnya banyak. Lu wakilin penonton coba, tepuk tangan. Ya emang kusut kalau lu. Sehat Pe? Sehat alhamdulillah bang. Bonus sudah turun? Alhamdulillah kan belum, masih ada 1 pertandingan lagi. Oh siapa tahu udah turun duluan, nanti nambah lagi. Jangan. 3 kali Persija nggak jadi, 3 tahun yang lalu datang ke sini, sekarang lu udah juara ketiga kalinya sama Persib Bandung. Usia lu 37-38 sekarang. 38. Ini gokil sekali Jupe. Lo menyangka nggak? Kan kita ketemu 3 tahun yang lalu di sini. Hanya dalam waktu 3 tahun lu sudah nambah 2 gelar juara sama Persib. Nggak kasihan sama teman-teman lain yang udah main 10-15 tahun nggak juara-juara klubnya? Diketawa. Ya enggak lah bang. Inilah buah dari kesabaran. Nah, kesabaran gitu. Apa? Ini cowok karena saya mungkin ini ya termasuk yang beruntung gitu. Oke. Jadi kalau misalnya kita flashback lihat teman-teman saya waktu 2014 lah gitu. Ada beberapa pemain kan memang yang keluar dari Persib gitu, ya mungkin entah maunya dia atau mungkin ada yang nggak kemauan dia gitu. Nah kalau saya kan keluar tapi sempat bisa masuk lagi, keluar bisa masuk lagi gitu. Jadi selain buah kesabaran saya bertahan di Persib, jadi itulah pentingnya kita menjaga hubungan baik lah. Jadi nggak gampang pemain keluar dari Persib bisa masuk balik lagi ke Persib, tapi saya 2015 saya keluar, saya bisa balik lagi. 2018 saya keluar, saya bisa balik lagi. 2019 saya keluar, 2020 saya keluar, saya bisa balik lagi gitu. Jadi ada hubungan baik dengan siapapun itu penting lah. Saya mau nanya nih Jupe, emang ada yang keluar dari Persib nggak bisa balik lagi? Bukan nggak bisa ya, saya nggak tahu nggak bisa atau memang belum bisa. Naik kan, heart rate nggak naik. Aman. Bukannya nggak bisa. Jadi selama ini keluar belum dapat kesempatan balik lagi. Belum ada kesempatan mereka untuk kembali lagi. Lah berarti kalau lu sampai bolak-balik 2 kali apa 3 kali berarti? 2 kali ya? Ke Sriwijaya 2015, balik terus lagi. balik lagi 2017. Terus lu ke Malaysia. 2018 ke Malaysia, 2019 pertengahan balik lagi. Terus balik lagi. Terus 2020 ke Bayangkara, liganya nggak jadi.
balik lagi. Berarti lu 3 kali kan? 3 kali. Nah, itu tipsnya apa lu sampai bisa? Mungkin harus balik 4 kali biar 4 juara. Keluar lagi, baik lagi 4 kali. Soalnya sekali mungkin orang oke lah, lo udah cabut, terus lo akhirnya balik lagi dan Ya. di luar negeri aja biasanya yang comeback tuh belum tentu jadi bisa berprestasi lagi loh. Walaupun sebelumnya dia pemain bintang atau apapun gitu. Artinya lo yang datang lagi ke Persib atau Persib juga yang meng-approach lu selama 3 kali lu bisa bolak-balik seperti ini, atau memang ya karena hubungan baik lah dua-duanya gitu? Iya, itu tadi yang saya bilang, karena hubungan baik gitu. Karena keluarnya pun sebenarnya bukan apa ya, ada alasan lah, ada alasan khusus gitu, alasan tersendiri. Kayak 2015 tuh memang waktu itu kan memang belum ada kejelasan dari Persib. Ya. Karena kompetisi mulai apa enggak, akhirnya ada Torabika Soccer Championship kan waktu itu. Ya. Nggak Gak apa-apa, emang namanya itu. Karena waktu itu Sriwijaya termasuk yang termasuk yang lumayan gencar lah, Ya. gitu. Nah terus di Persib pun memang waktu itu belum ada kejelasan kita mau seperti apa nih nanti ke depannya gitu, karena kompetisi memang belum ada waktu itu. Akhirnya ya udah cepat kita keluar, terus tapi hubungan masih baik lah, gitu. Terus 2018 ya, 2018 gitu kan, karena memang waktu itu saya mau dipinjemin, gitu sama Mario Gomez waktu itu pelatihnya, gitu. Dan dia mau pinjemin saya ke mana, ke Thailand gitu. Tapi karena saya memang udah ada hubungan sebelumnya sama teman saya di Malaysia. Dan dia kebetulan waktu itu masih anak dari presiden klubnya di Malaysia waktu itu. Oh, yang teman lo? Gitu. Nah dia memang udah approach saya sebelumnya, cuman saya memutuskan untuk bertahan di Bandung, gitu. Terus begitu ternyata saya putuskan bertahan, tapi akhirnya saya mau dipinjemin, ya yang komunikasi yang tadinya putus karena saya memutuskan untuk bertahan di Persib, saya sambung lagi, gitu. Masih ada nomornya? Masih ada nomornya. Mas, saya mau dipinjemin nih. Masih mau nggak? Oh masih mau mas, gitu. Nah, udah akhirnya ke Malaysia. Tapi ya karena memang bukan maunya saya juga dan bukan maunya manajemen juga kan, gitu. Akhirnya saya ke Malaysia. Terus setahun di sana, setahun setengah. Nah, waktu itu saya cedera pas di Malaysia kalau kebetulan. Nah di sana saya cedera, tapi dia nggak sabar lah, gitu. Dia mau cepet, ya mungkin itu ya pressure ke pemain asing, mungkin seperti itu. Kita nggak pernah tahu. Cepat sembuh biar ya saya bayar, kamu harus main, cepet main kayak gitu. Akhirnya ya nggak bisa, memang namanya kondisi lagi sakit kan, cedera gitu. Akhirnya kita mutual agreement, kita keluar. Ya saya hubungin Persib lagi. Udah bukan gitu. coach yang sama. Udah bukan coach yang sama waktu itu. Tapi saya hubungin manajemen ya. Kenapa? Karena kenapa saya waktu itu memutuskan ke mana? Ke Persib. Karena kebetulan Persija juga ngehubungin. Iya, waktu itu cerita. Kalian bisa lihat juga nih di obrolan gua sama Jupe 3 tahun yang lalu. Iya, waktu itu Persija juga hubungin. Tapi kenapa saya akhirnya mutusin ke Bandung? Karena saya merasa kondisi saya belum 100%. Kondisi saya cedera gitu. Jadi saya butuh memang tempat yang setidaknya saya udah tahu gitu dalamnya tuh kayak gimana gitu. Dan mereka juga udah tahu itu kualitas saya seperti apa kayak gitu. Jadi saya hubungin ke Persib waktu itu melalui Pak Teddy. Ya udah mereka mereka siap, tinggal cek medis kesehatan kan, kondisi cedera seperti apa. Akhirnya saya balik lagi gitu. Nah terus 2000 ke Bayangkara ya? Karena waktu itu ada, kalau nggak salah ada juga bisa diputar lagi yang 2-3 tahun lalu. Tapi proses balik laginya kalau itu? Karena kontrak saya gimana ya ngomongnya tuh? Kontrak saya tuh dimundurin gitu bang. Gitu. Jadi kontrak yang kontrak saya masih ada. Ya udah kalau gitu kontrak kamu mundur. Kamu 2020 kita pinjemin, tapi nanti kontrak kamu 2021. Kita kontrak untuk 2021 dan seterusnya 3 tahun ke depan gitu. Karena kontrak saya masih ada. Sebagai pemain yang bisa dibilang satu-satunya nih ya dengan 3 gelar di Persib Bandung, di Bandung gitu loh. Lo gimana respon teman-teman angkatan 2014 waktu lo akhirnya sekarang back to back lagi? Ada yang nggak ngubungin? Ada beberapa gitu ya. Gimana cerita? Ya normatif lah. Selamat ya juara lagi kayak gitu. Wah juara terus nih kayak gitu. Kan kita juga masih ada grupnya gitu. Di situ semua. Oh lo masih ada di grup itu, masih ada? Masih ada. 95 yang nggak ada. Ya normatif lah mereka selamat. Udah juara lagi gitu kan. Terus ya gitu aja. Kalau yang ini yang sekarang kalau nganggap lo tuh gimana sih, lo panggilnya apa lo? Om?
Gimana? Pemain sekarang. Dipanggil Om apa dipanggil Akang atau Enggak lah, ketum biasa manggilnya. manggil lu ketum? Nggak tahu dari mana asal tapi manggilan tum ya itulah. Dan lu kan sekarang merangkap ya kalau Ya. yang gue denger dari media atau komentator kalau ngomong kan lo sebagai player sama asisten coach ya. Ya. Berarti double itu gajinya. Harapannya. Biar didengar. Sementara ini masih satu kontrak. Masih satu kontrak. Ya tolonglah manajemen Haji Umuh. Sekarang ganti pelatih siapa? Adit ya, Kang Adit. Kang Adit, ya itu kan beda Kang Adit. Itu kan mau ngambil lisensi A juga nanti. Belum loh ya? Belum. Belum kan gitu. Jadi ya kalau bisa 2 lah kontraknya. Bener nggak? Ya 2 jadi 1 gitu ya. Ya 2 jadi 1 nggak apa-apa. Yang penting kan kerjaannya ada 2. Iya. Yang gue selalu inget tuh kan waktu gue bikin acara sama BP. Ada kalanya waktu itu dia sama Ivan Korev tuh akhirnya jadi pemain cadangan kan. Gitu loh. Dan dia bilang bahwa disitulah dia harus nunjukin peran dia juga ketika gue duduk atau gue di bench tuh gue harus bagaimana ke pemain-pemain yang lain yang ada gitu. Dan biasanya walaupun memang udah senior belum tentu juga bertahan untuk kok gue dicadangin mulu sih. Dan gue kan lihat 2 musim ini lu udah nggak sebanyak dulu zaman 2014 kan. Tapi lu malah apa ya, Bobotot respect sama lu, manajemen juga respect sama lu, teman-teman juga pada respect sama lu. Lu memang dari mana mentalitas itu, Jupe? Lu siap untuk anytime. Memang kalau gue dimasukin gue masuk, tapi kalau enggak ya gue seperti ini peran gue sekarang gitu. Ya kalau saya sih lihat ini ya, apa namanya, tren sepak bola sekarang gitu ya. Kalau misalnya kita lihat di klub-klub yang ada di Liga Indonesia ya, kalau mungkin Bang Valen juga lihat, kayaknya memang sekarang tuh udah eranya anak-anak muda tuh Bang. Itu kalau misalnya kita lihat ya di Bandung sendiri ada Beckham, ada Kakang, itu ada Robi, di Persebaya mungkin di 2 tahun 3 tahun ke belakang juga muncul nama kayak Rizky Ridho, Ricky Kambuaya gitu kan. Jadi saya tuh merasa kalau saya harus bisa bersaing ya harus gitu kan. Tapi kalau misalnya harus merasa lebih baik dari mereka sih kayaknya terlalu terlalu sombong lah gitu. Jadi saya sih merasa bagaimana caranya bisa membatasi diri saya bisa tetap main sama mereka, bersaing sama mereka di latihan, memberikan yang terbaik karena mereka ini kan pasti ngelihat siapa sosok yang di situ kan. Kalau untuk anak muda tuh pasti dengan saya ngasih 100% di latihan, dengan saya ngasih 100% di uji coba di pertandingan gitu, mereka kan pasti akan melihat gitu kan. Wah, Bang Jupe aja bisa gitu karena umur segitu bisa gitu kan. Bang Jupe aja masih mampu gitu. Masa gua enggak gitu. Jadi saya lebih ke situ sih gitu. Terus saya coba buat gimana ya? Ngimbangin anak-anak Gen Z sekarang lah. Gimana gitu. tuh? Anak-anak pemain bola yang kalau gua tahu anak-anak yang bukan pemain bola kayak gimana gitu kalau Gen Z. Kalau pemain bola Gen Z gimana Jupe? Nah, kalau zaman saya dulu ya. Gitu, mungkin zaman juga senior saya yang dulu tuh kayaknya senior tuh lebih keras lah gitu. Ke juniornya. Ke juniornya gitu. Dan kitanya juga akhirnya mental kita memang jadi gitu Bang. Dan dulu kan mau main kalau belum seniornya belum akumulasi, seniornya belum patah nggak bisa main gitu. Kita berdarah-darah dulu latihan gitu. Saya waktu di Persita tuh sampai udah mau main nggak jadi gara-gara yang senior waktu itu udah nggak bisa main tapi disuntik main akhirnya nggak jadi main gitu kan. Kayak bisa main lagi gitu. Akhirnya nggak jadi main gitu kan. Kayak kalau sekarang tuh memang beda kan, memang eranya era mereka gitu. Dan sepak bola juga pasti berubah kan, lebih cepat, lebih kuat, lebih semuanya lah. Jadi saya nyesuaiin aja gitu. Anak sekarang tuh secara mental mereka, kalau menurut saya tanpa mengurangi respect saya ke mereka gitu, mereka tidak sekuat pemain-pemain kita anak-anak muda waktu zaman saya dulu. Secara gitu. mental. Iya gitu. Mungkin bisa dilihat kalau ini menurut saya. Koreksi kalau misalnya saya salah, karena saya sih melihatnya karena sekarang itu kan eranya udah era media sosial media gitu. Jadi mereka itu cuma dinilai biasanya gitu. Satu pertandingan mereka bagus. Kalau kita dulu satu pertandingan kita bagus belum tentu besok kita ada di koran. 2 pertandingan kita bagus belum tentu juga kita besok masuk TV, belum tentu gitu. Kalau sekarang
sore main bagus, nggak usah nunggu besok, ntar malam pasti rame. Tapi gitu. jelek juga sama dong Jupe. Iya, saya makanya jadi buat mereka memang yang Jadi siap ya, gitu, iya, ya mereka akan bagus terus. Tapi buat mereka yang, tapi kan anak muda kan rata-rata labil bang, gitu. Jadi begitu dia bagus, senang dia lihat sosial media, nama gua ada di situ, wah senang nih dipuji. Tapi begitu main jelek, dibully, habis-habisan mereka nggak siap. Buat bangkitnya tuh susah gitu. Jadi mereka tuh lebih rentan gitu. Makanya saya menyesuaikan anak-anak sekarang tuh nggak bisa dikerasin banget, nggak bisa dilembekin banget gitu. Jadi memang harus pintar-pintar menyesuaikan diri lah ke mereka. Apa karena itu juga mungkin belum ada nama pemain Persib yang jadi masuk lagi pemain timnas ini yang mau dipanggil ke Cina sama Jepang? Kurang tahu juga. Kalau itu kan penilaiannya teknis bang. Itu ada Ya, di kan lu coach juga. keputusannya ada di Betul. pelatih. Kalau juga sekarang sebagai pelatih Ya. juga tuh. Kalau lo melihatnya kenapa ya? Tim itu kan bagus bisa karena individu, bisa karena memang kolektif dan permainan kolektif. Kalau saya lihatnya Persib memang lebih kolektif mainnya gitu. Makanya beberapa momen kita kehilangan pemain inti, pemain memang pilar penting, tapi kita bisa ganti dengan pemain yang lain sama bagusnya gitu. Berarti kan memang pemain Persib itu bagus semua gitu. Kalau saya maunya semua pemain Persib masuk timnas gitu, tapi Jadi kan timnas Persib. Enggak, karena 2014, 2011 sebelumnya lah emang banyak kan pemain Persib yang ke timnas gitu. Saya sih maunya banyak yang masuk ke timnas, cuman penilaiannya kan kita nggak tahu gitu. Paling enggak kan katanya kan kalau nggak Beckham sama Mark Klok harusnya dikasih kesempatan lah kalau menurut banyak netizen gitu Jupe. Kalau menurut pemain senior ya kalau menurut saya Persib bagaimana? Lebih bukan cuman Beckham, bukan cuma Mark Klok. Edo yang konsisten satu musim kompetisi, mereka dia main kayak Edo gimana? Kiri. Edo Kiri, gitu. Kalau menurut saya, gitu. Siapa lagi? Tapi berarti kalau lo sebagai panutan di anak-anak muda Persib, apa yang lo sampaikan ke mereka dengan belum ada yang dipanggil begini? Pasti kan lo juga semua pemain rata-rata bilang lah, salah satu goal jadi pemain bola kan main untuk timnas kan gitu. Apa yang lo bisa sampaikan kalau mereka curhatnya sama lo, Bang Jupe, ini gue gimana sih, kok gue nggak dipanggil gini-gini gitu? Apa yang bisa lo sampaikan biasanya? Ya tetap siap aja, tetap siap gitu, tetap 100% maksimal gitu, karena dengan kita main reguler konsisten satu musim aja belum dipanggil, gimana kita nggak konsisten gitu? Belum tentu, apalagi nggak konsisten pasti nggak mungkin dipanggil gitu. Jadi kalau misalnya kita konsisten nggak dipanggil, nggak ada ruginya, setidaknya kita kepake di klub gitu. Setidaknya ada pencapaian bisa kita raih di klub, kita juara gitu. Tapi kalau misalnya udahlah nggak konsisten, main enggak, nanti di klub nggak dipakai, di timnas nggak dipanggil, jadi rugi. Tapi ada pemain yang kalau ini curhatnya sama lo ada? Ya rata-rata mereka curhat, kayak banyak yang muda-muda lah, semua banyak gitu. Jadi emang apa namanya? Kecuali manajemennya. Tapi rata-rata yang muda-muda emang curhat. Ya, lagian nggak ada pemain Persib kayaknya yang curhatin manajemen, lancar mulu kalau Persib kayaknya ya. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan semua klub di Liga 1, Liga 2, Liga 3 semuanya mudah-mudahan bisa lancar terus ya nggak? Amin. Jupe juga mulai jadi asisten coach. Nah, bagaimana ceritanya? Tunggu dulu ya. Setelah yang satu ini gua akan tanya-tanya sama dia. Kalian udah tahu belum sih kalau sekarang ada Lifebuoy Merah Putih Body Wash? Ini spesial edisi Timnas loh. Lifebuoy ngeluarin 3 jenis varian, striker, defender, dan midfielder edition. Semua packagingnya memfitur pemain timnas favorit kamu dan ada tanda tangannya pula. Wajib banget ini dikoleksi. Dan bagi jebret tim yang belum coba mandi dengan Lifebuoy Limited Edition Timnas, ayo koleksikan semua variannya. Wanginya bener-bener bikin semangat terus buat dukung timnas tanpa henti. Formulanya 100% lebih kuat lawan kuman. Ada multivitamin, bikin badan tetap sehat dan segar. Jadi bisa terus all out kawal timnas Garuda menuju panggung dunia. Kawal kesehatanmu dengan Lifebuoy agar kamu bisa terus kawal Garuda. Lifebuoy, kawal Garuda. Acara ini dipersembahkan oleh. Berarti lo memang jadi tempat curhat dan juga abang-abangannya dah di sono. Kalau lo kasih nasihat ke mereka pakai bahasa Sunda gimana, Pe? Coba gue pengen denger. Lo kan udah lama di Bandung lah. Nih gue Febri nih ya. Ini ya sebenarnya. Gue Febri. Saya cek heart rate. Kang, saya kan baru sembuh cedera nih. Aduh, kemarin di sliding, aduh keras gitu, aduh, kesel saya tuh Kang.
Harusnya tuh saya kemarin tuh nggak usah main dulu lah Kang. Nah, coba lo jawab pakai bahasa Sunda, Jupe. Febri nih. Aduh. Gimana, Bang? Ya poinnya kan kemarin Febri di sliding tuh, kan lu jadi rame tuh. Nah, habis main ceritanya dia curhat sama lu lah. Jupe gimana ya gue biar menghilangkan trauma nih. Gue sekarang kalau kayak gini mah trauma lah, setiap main ditebas baru sembuh dari cedera. Ya. Tong dipaksakan teuing. Enggak, Bro Febri itu kan orang, kok saya kenal dia ya, dia orang paling kuat, orang paling cepat. Oke. Gitu. Jadi emang gayanya begitulah ya. Gayanya gitu. Jadi kita yang ngelihat tuh jadi malah kita yang takut. Yang ngilu gitu. ya? Iya, yang ngilu gitu. Karena maksudnya lu cuma tahan dulu. Nah, tong dipaksakan teuing, pelan-pelan gitu. Jadi ya tong dipaksakan teuing. Tong dipaksakan teuing. Jangan dipaksain banget. Pelan-pelan apa bahasa Sundanya? Pelan-pelan gitu. Karena kayak ada beberapa momen gitu di latihan juga yang bolanya 50-50 gitu. Kalau kita mungkin lihatnya, aduh jangan deh. Tapi dia masih masuk aja gitu. 10-90, 10% dia masuk. Dia memang segitu ininya. Ya garahnya dia, passionnya bagus lah gitu. Kalau Beckham? Beckham tuh mana? Dia sih bakat Bang emang Bang. Oke. Gitu. Dia tuh adiknya Zola kan? Adiknya Zola. Bakat emang nature-nya, iya gitu. Talentanya emang emang luar biasa lah dia. Gimana lo nasihatin kalau pakai bahasa Sunda main bola nggak cuma ngandelin bakat, lu juga harus usaha gini gitu ya. Coba Jupe ya. Aduh. Kok aduh sih Pe. Harus buktikan ke Bobotoh. Kalau lu udah lama di Persib jangan cuma gelar juara tapi bisa bahasa Sunda. Taman itu geus boga segalana gitu. Jadi aya nu kudu ditingkatkeun kayak apa namanya? Nge-gym lah sedikit gitu, satik-satik nge-gym gitu. Jadi kalau bisa kalau ya kan saya ngomong apa Bang? Ya enggak lanjut dulu tuh. Lamun boga target nih ya. Target tuh kudu jauh gitu. Jadi kalau bisa tuh mun tiasa teh main di luar gitu. Jadi dan kalau di luar tuh kan bukan cuma butuh bakat, bukan. Kalau jangan Betawi lagi masih bahasa Sunda. Lamun di luar kan teu butuh bakat hungkul. Iya, teboga bakat hungkul gitu. Kudu aya nu ditingkatkan. Ya harus nge-gym. Atur nuhun. Atur nuhun. Lanjut Be. Tapi bahasa Sunda yang sangat kasar. Nah itu dia Bang, makanya saya enggak pernah tinggal anjingnya enggak ada. Beckham mana teh anjing, lamun mana kudu ditingkatkeun eta mah Pep, lamun teu kudu diambil anjing. Itu makanya saya nggak pernah mau ngomong bahasa Sunda. Bukannya nggak bisa. Nah, tapi kan sama teman-teman mah biasa ngomong bahasa begitulah. Biasa. Ya jangan pas preskon. Ya mungkin. Karena kan ada bahasa halusnya kan kalau ini. Tapi kan bahasa lemes ya. Bahasa obrolannya kan gitu. Karena gue dengar di salah satu obrolan lu sama Hanif kan, lu juga yang menartikulasikan apa yang diinginkan pelatih dengan gaya bahasa nya pemain kan, gitu loh. Mungkin ya gue nangkepnya bisa jadi seperti ini juga nih kalau ke pemain-pemain lokal yang apalagi yang dari Jawa Barat kan, gitu. Walaupun memang Pamulang Jawa Barat ya Pak ya. Jawa Barat. Ya kan, jadi wajar lah tetap. Berarti kan lo kalau bandel anak lo ke Barak kan? Kan Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Iya benar juga. Iya kan? Berarti saya lapor ke Deddy Kusnandar aja lah. Tapi kalau anak gue bandel sih gue juga tetap lebih pengen nyuruh anak gua ke Barak daripada ke perpustakaan sama ke taman sih, Pe. Bener. Iya. Heart rate naik nih. Ya balance lah Bang. Balance. Iya, terus Barak habis itu ada yang ini ya, apa namanya? Yang alam juga. Iya, secara fisik iya, tadi butuh secara otak batin juga. Memang pemimpin sejati. Bisa dia menengahi ya apa yang sedang gue pancing. Anyway, terus cerita lu secara gue nggak tahu lah ini sebenarnya secara resmi atau kadang-kadang belum ada di kontrak, tapi lu yang ngelamar atau dari pelatih yang akhirnya meminta lu jadi asisten juga selain sebagai pemain? Pelatih. Oh, pelatih. Head coach. Head coach pertama dia datang ya. Kalau nggak salah baru latihan tuh sekitar dia baru datang sekitar 2 minggu. Baru berapa kali latihan lah waktu itu. Dia ngedeketin saya setelah latihan terus dia nawarin itu gitu. Jupe, kamu mau, dia nanya waktu kamu mau main bola sampai berapa tahun lagi ke depan? Saya skuadnya, jawaban inilah skuadnya mungkin
5-6 tahun di depan ya, saya bilang gitu. Terus ya kalau kamu mau nggak gitu, saya tawarin sesuatu yang kalau menurut saya itu bagus buat kamu. Ya udah, ada nawarin kamu, saya gimana kalau misalnya jadi player coach kayak gitu. Kamu tetap sebagai pemain gitu, tapi karena saya butuh sosok yang bisa jadi penghubung antara saya sama pemain. Memang dari awal intinya seperti itu gitu. Ya saya bilang tapi saya waktu itu saya nggak langsung jawab ya. Saya butuh waktu dulu, saya pikirin dulu, saya ngobrol sama keluarga dulu, tapi nggak lama saya jawab, ya udah nggak masalah gitu. Itu lebih gimana lu tanggung jawabnya? Lu juga mempersiapkan diri sebagai pemain, tapi lu juga harus jadi jembatan dan juga ikut mentranslate tactical, maupun juga lu mungkin ikut meeting dengan pelatih mungkin ya, gua nggak tahu. Itu gimana lo perubahan dari lu yang cuman main biasanya dengan latihan sebagai pemain dan kemudian sekarang ada tanggung jawab baru? Ya, yang pertama saya pikirin sih yang saya harus terima konsekuensinya gitu. Dengan saya terima tawaran itu, pasti saya harus sudah siap. Porsi saya sebagai pemain pasti berkurang. Makin gitu. berkurang. Pasti berkurang gitu. Itu yang kadang itu yang jadi pertimbangan utama. Mungkin banyak ya pemain-pemain yang di atas saya gitu, yang juga mendapatkan tawaran seperti ini, saya nggak tahu gitu. Tapi memang selama ini saya belum pernah dengar. Cuma pasti yang jadi pertimbangan mereka besarnya pasti di situ Bang gitu. Karena begitu mereka tawarin posisi seperti ini, mereka paham kalau misalnya posisi saya sebagai seorang pemain itu bakalan berkurang. Nah, saya mikir di situ ya udah nggak masalah. Yang saya pikir pertama kali waktu itu, karir saya sebagai seorang pemain mungkin lebih cepat selesai. Mungkin sempat mikir begitu. Ya, akhirnya pertimbangannya ke situ. Okay. Tapi karena kedepannya saya mau jadi apa? Karena kedepannya saya mau jadi pelatih. Berarti karir saya sebagai seorang pelatih saya percepat nih, kayak gitu. Itu jadi pertimbangan saya sih waktu itu. Terus kalau masalah tadi apa? Kalau membagi masalah jadi saya pemain ya. Lo kan juga bisa jadi disangka cepunya sama pemain. Oh iya, saya bilang hati-hati lo kalau ngomong, ntar gue sampein nih. Iya, nggak mentranslate ya. Kalau mentranslate mungkin pemain itu sebenarnya paham bahasa Inggris sama orang-orang kita nggak bego-bego banget lah, tahu lah gitu. Cuma kadang kata-katanya itu kan jelasnya seperti apa tuh mereka nggak paham gitu. Jadi makanya bahasa saya bolanya dengan saya sampein bahasa bolanya. Kebetulan saya juga memang saya latihan, saya kalau mau latihan saya juga tahu programnya apa gitu, saya sampein ke dia gitu. Berarti pas penentuan pemain lo ikut diajak ngobrol nggak? Enggak, kalau itu enggak. Itu enggak sejauh itu. Itu murni hak prerogatifnya pelatih. Soalnya kalau itu dilakukan lucu juga tuh ya, pas diumumin lu bisa tahu duluan nih nama lu nggak ada nih gitu kan, atau lu yang minta coach gue dong ada sekali. Iya, kalau saya ikut ya nama saya ada terus. Saya taruh nama saya terus di situ. Tapi lu nyesel nggak? Atau lu malah bersyukur karena lu dapat ilmu dari pelatih yang bawa Persib juara 2 kali back to back dengan 2 sistem berbeda kan? Musim lalu kan yang masih ada apa ya, playoff ya? Iya. Terus kemudian yang ramenya kan musim lalu dibilang ala Persib harusnya Borneo tuh yang unggul terus, tapi ini karena sistem begini lu menang, tapi di musim ini kan dibuktikan balik lagi ke normal tetap juara lagi gitu. Maksud gue apa yang bisa lu dapat dari coach ini, Coach Bojan ya? Iya. Banyak sih, kalau saya sih lihatnya bukan cuma di coach ini yang sekarang gitu. Karena kebetulan saya juga sama Luis Milla, sama siapa? Sama Robert gitu, sama Pak Jajang juga waktu itunya. Karena saya merasa dan karena saya ada di periodenya mereka semua gitu, jadi saya bisa tahu gitu. Beda-bedanya. Oh, iya, beda-bedanya tuh formulanya tuh kalau mau juara tuh seperti ini kayak gitu. Ada yang sama pelatih ini ada, sama yang ini nggak ada, sama yang ini ada, yang sebelumnya nggak ada gitu. Jadi saya bisa melihat. Kalau misalnya ditanya nyesel apa enggak ya nggak nyesel lah. Kalau misalnya saya nyesel, masa saya nyesel 2 kali juara back to back. Apa berarti yang nggak ada di pelatih sebelumnya yang ada di Coach Bojan kalau menurut lu? Pendekatannya Bang, pendekatannya siapa? Coach Bojan ini pendekatan teknik apa pendekatan manusiawi? Pendekatan manusiawinya. Oke. Gitu. Bagus lah dia. Kalau taktik, strategi ya sosok lah Bang, sama gitu. Semua pelatih sama lah gitu. Cuma yang ini yang dia punya mungkin karena dia memang sudah lama karirnya di Asia Tenggara gitu. Dia juga pernah di Cina juga gitu. Jadi dia tahu gitu bagaimana caranya ngomong ke pemain asing tuh gimana, ngomong ke lokal tuh gimana, even ke pemain naturalisasi pun gimana. Dia tahu gitu. Itu yang saya lihat sih. Itu yang nggak ada di pelatih-pelatih sebelumnya. Padahal kalau bisa dibilang dia lumayan vokal juga ya.
Maksudnya kan dia sering bicara apa adanya tuh di publik. Walaupun nggak sevokal misalnya kayak Coach Bernardo ya kalau yang di PSM kan. Maksud gue berarti apakah itu juga yang keterbukaan, kemudian juga saya lihat berarti kan dia ngomong apa adanya gitu kan. Itu juga yang cocok sama pemain-pemain Persib. Iya, itu. Tapi marah-marah juga. Marah bapak-bapak lah. Oh, marah-marah bapak. Iya. Jokesnya juga bapak-bapak dong. Iya nggak benar, nggak ngejok juga. Berarti ya pas cocok lah ya. Dan lo masih ada secara kontrak masih 1 tahun lagi. Masih tahun lagi. Pemain-pemain masih lapar untuk gelar triple berarti atau Masih bang. Atau Masih. udah 2 kali gue mah inilah gitu. Karena Masih. pertanyaan gue untuk tim yang biasanya kalau udah sering juara kan, apakah gregetnya masih sama nggak sih gitu? Harus sama gitu, karena kalau misalnya ada yang ngomong lebih milih juara liga lagi, hat-trick lah gitu, atau di Asia-nya nih kita fokus gitu. Ya kalau sekarang ya kita fokus di Asia, tapi untuk tahun depan itu kita harus tetap target juara lagi, karena untuk bisa ikut di ACL lagi kan kita harus juara juga gitu. Tahun ini kita fokus di Asia, setidaknya bisa lebih bagus dari tahun lalu gitu. Nah, terus ternyata nggak bagus hasilnya kayak gitu, terus kita mau berbicara di Asia lagi, kalau kita nggak juara nggak bisa gitu. Nah itu menarik juga tuh. Apa sih yang membuat kita tuh begitu di Asia kelihatannya lebih sulit gitu untuk bisa berbicara banyak gitu? Bukan level ya. Kalau kemarin level permainan, atau kalau di sini nggak pelanggaran, kalau ternyata di Asia itu sedikit Hmm. pelanggaran, bisa jadi atau bisa jadi. cuaca apa dari pengalaman lu, Pe? Kalau yang kemarin sih yang kita tuh Persib tuh kita kan baru tampil lagi tuh setelah sekian lama gitu. Jadi dan sedangkan lawan-lawan kita tuh mereka memang sebelumnya sudah tampil di Asia gitu. Jadi mereka sudah punya lebih pengalaman bermain di Asia gimana gitu. Kalau kita kan benar-benar baru tampil pertama kali kayak gitu. Dan kalau itu menurut tapi kualitas lawan-lawan kalau menurut lo? Kalau tahun depan sih kayaknya kita bisa jauh lebih melangkah lah untuk di Asia gitu. Oke. Ciro kan jadi nggak lanjut ya? Ciro nggak lanjut. Itu lo berpengaruh nggak menurut lo? Ciro nggak lanjut karena dia ngomong ya di media ya. Ya kan katanya iya, emang nggak lanjut kan? Iya nggak lanjut. Emang ternyata masih lanjut. Ya nggak tahu ya, dia udah announce gitu ya. Iya makanya. Iya. Kan dia udah announce duluan. Iya benar. Iya. Kontraknya habis ya? Dia 1 musim? Habis. 2 musim ya? Ya udah selesai ya. Oke. Dia mau pindah kemana tuh, Pe? Kurang tahu gitu. Di Indonesia apa di luar? Di Indonesia. Oh, di Indonesia. Wah, lu sebagai asisten pelatih menyayangkan juga dong dia. Kalau saya maunya ya semua pemain yang sekarang masih tetap ada gitu. Karena kan kita udah tahu satu sama lain, kita juga udah solid gitu. Terus nggak ada gap misalnya pemain asing dengan pemain lokal, kita benar-benar satu lah, bondingnya udah kuat gitu loh. Nah ini berarti hilang nggak satu puzzle nih dengan nggak ada Ciro, atau yang kayak lo tadi lo bilang karena lo merata Persib nih bisa di cover dengan yang ada, atau nanti ngambil pemain yang lain lagi gitu? Ya kalau saya bilang nggak ya nggak mungkin juga gitu kan. Karena kalau misalnya banyak yang keluar pasti bakalan ada keseimbangan tim yang pasti berubah. Tapi saya rasa sih kalaupun ada di awal-awal lah gitu. Karena tahun kemarin pun kita kan juga sebenarnya kayak Alberto keluar, kita ada Gustavo gitu. Jadi di awal-awal tuh kita memang kita kan baru bisa ada di peringkat 1 kan di pekan ke-17 atau berapa gitu. Di awal-awal juga kita struggle juga gitu, nggak yang benar-benar kita konsisten di atas. Tapi begitu kita di atas baru kita konsisten. Jadi kalau menurut saya sih di awal-awal mungkin kita akan ya sedikit gimana lah. Tapi setelah itu si Da Silva masih? Kurang tahu, tapi kontraknya masih ada. Oke. Iya. Menarik tuh soalnya. Kalau ngomongin pemain. Tapi kalau lu lihat review musim ini dan musim lalu, back to back ini lebih berat yang mana liganya menurut lu untuk dimenangkan, Pe? Lebih berat ya. Lebih berat tahun ini sih, Bang. Tapi gitu. lu udah juara beberapa minggu sebelum berakhir. Tapi kan di awal itu apalagi kesiniin ya, Dewanya udah mulai naik. Telat gitu. sih, dia telat panas ya. Gitu. Dan pesaing bersyukurnya Dewa di awal-awal enggak. Makanya telat panas. Gitu. Karena salah satu tim yang kita sulit kalahin kan Dewa waktu itu. Coba kalau dia dari awal memang udah konsisten, ya sulit juga mungkin. Lebih sulit ya gitu. Nah Dewa tuh
daerah rumah lu tuh, Pe. Lu nggak ada ditawarin Dewa. Dewi kan. Kan lu putra daerah. Putra daerah tuh Persita tuh putra daerah. Iya, tapi kan ya sekarang udah ada Dewa. Kan udah diumumin. Iya. Jadi Banten. Iya. Iya kan bener kan? Iya, gabung Firman, gabung Ebol. Iya benar. Nggak mau. Pinter ya, tinggi juga. Oke, karena dia udah naik heart rate-nya, biar dia turunin dulu sedikit. Nanti gua akan tanya tentang tim nasional setelah yang satu ini, guys. Kalian udah tahu belum sih kalau sekarang ada Lifebuoy merah putih body wash? Ini spesial edisi timnas loh. Lifebuoy ngeluarin 3 jenis varian, striker, defender, dan midfielder edition. Semua packagingnya memfitur pemain timnas favorit kamu dan ada tanda tangannya pula. Wajib banget ini dikoleksi. Dan bagi jebret tim yang belum coba mandi dengan Lifebuoy Limited Edition Timnas, ayo koleksikan semua variannya. Wanginya bener-bener bikin semangat terus buat dukung timnas tanpa henti. Formulanya 100% lebih kuat lawan kuman. Ada multivitamin, bikin badan tetap sehat dan segar. Jadi bisa terus all out kawal timnas Garuda menuju panggung dunia. Kawal kesehatanmu dengan Lifebuoy agar kamu bisa terus kawal Garuda. Lifebuoy, kawal Garuda. Acara ini dipersembahkan oleh Yes, masih bersama dengan Ahmad Jubrianto alias Jupe. Sebelum gua mau nanya-nanya tentang timnas yang sebentar lagi akan menghadapi China dan juga Jepang. Kalau dikombinasikan Persib selama lo bolak-balik 3 kali main pergi gitu, Pe. 11 pemain pilihan lu siapa aja? Kalau dikombinasiin. Ya antara yang 2014 terus yang 2000 berapa tuh, yang 18 17 tuh ya. Terus yang sekarang atau yang kemarin dikombinasiin 11 pemain pilihan lu siapa? Lu juga boleh masuk di situ. Kiper ya? Dari kiper nih? Iya dong. Kevin. Ya. Terus stoppernya Nick sama Vlado. Vlado sama siapa? Sama Nick. Oh, Nick Kuipers. Oke. Jangan taruh saya deh di situ. Makanya lu kok enggak? Udah enggak. Saya player coach. Tapi Vlado milihnya lu gimana? Ya enggak apa-apa. Itu janjian emang. kan gue yang bilang itu dulu Bendungan Jatiluhur. Tapi ada saya di situ karena ntar kita pakai 3, ntar kita pakai 2 gitu. Oh, jadi tetap ada. Sementara ini Vlado sama Nick. Oke. Gitu. Kevin tuh kiper yang sekarang kan? Yang Filipina ya? Itu kanannya Supardi. Kanannya. Supardi di mana sekarang? Terakhir di Pekanbaru. Oh, Pekanbaru. Terus kirinya Edo, oke. Ya. Tuh tengahnya FU. Oke, FU. Dedi. Si Dado. Oke, Dedi Cross Nandar. Ya. Sama Tyron. Oh, Tyron. 3 tuh ya. 3. Itu. Terus depannya David da Silva. Ya. Terus kalau ada Supardi harus ada M Ridwan. Oh, itu. Satu kamar, satu bis ya. Ya, kirinya Beckham. Oh, kirinya Beckham. Ya. Oke, Atep sorry ya. Sorry Atep, kita ada tim khusus lagi nanti. Ada. Maaf ya, Tep, Haryono, maaf semua. Ya, itu. Ini kan soalnya beliau main di era yang lu sekarang udah nggak main, Tep. Jadi kan ada kombinasi permainan yang harus dipilih kan. Iya. Formasi berarti tadi 4-3. 4-3-3. Lu itunya. Saya ada di situ pokoknya. Lo ada di situ. Iya. Okay. Ada tapi nggak kelihatan ya. Coachnya siapa? Hah? Coachnya? Kan lu banyak pelatih yang lo dapatkan. Coachnya Pak Jajang. Oh, Pak Jajang. Iya. Main aman aja lu. Oh, main aman. Kita 19 tahun lo nggak juara waktu itu. Betul. Iya gitu. Alasannya apa? Kenapa Coach Janur? Tuh. Kalau lihat dari squad kan banyak pemain-pemain yang udah senior lah gitu. Nah, saya butuh memang orang yang bisa ya jadi bapak lah di situ. Lu gitu. Cari bapak, cari pelatih. Mereka udah pinter semua.
Oke, itulah pilihan dari Jupe dan apa namanya yang pernah main nama Jupe dan tidak dimasukin jangan sakit hati ya. Ya, Namanya makanya juga saya nggak kita masukin saya. Gitu. Apa? Makanya saya nggak masukin saya. Jadi kalau dia merasa sakit hati, saya juga nggak ada di tim itu. Oke. Menarik. Berarti Pak Teddy itu udah enggak ya? Enggak. Tapi manajemen sih udah sistem ya, udah berjalan bagus ya. Nah, sekarang kita kemarin diumumin nih Jupe dari timnas. Yang tadi kan kita cuma bahas sedikit kalau pemain Persib belum ada yang dapat kesempatan nih. Gue mau lebih ke ini, ke peran dari Rizky Ridho masih masuk ya. Kemudian juga ada Ricky Kambuaya Asnawi balik masuk lagi. Asnawi balik lagi, Sanuri Brothers juga. Terus pemain depan Septian ya, Bagas sama Sananta ya. Nadio ada. Masuk kan? Kalau kiper Nadio sama Hernando. Sama satu lagi tuh Reza Rahadian, pemain film. Reza kiper mana ini? PSM ya. Gue mau khusus tentang Ridho dulu. Ya. Karena lu satu posisi kan sama Ridho kan. Lu mungkin sempat lihat juga dia main sama Hubner main sama Izes yang main di Liga Italia, terus kemudian main sama Jordi Amat, Elkan Bagot, siapapun itu. Dia dianggap udah punya level yang tinggi lah gitu. Lo bagaimana melihat Ridho dari lo mungkin main dia dari zaman dia bocah ya, lo udah main kan sampai yang sekarang seperti ini dan sekarang udah di Persija gitu. Ya dia tuh represent pemain bola modern lah bang, tuh back modern lah. Gimana tuh? Boleh ceritain dong, gua biar dapat ilmu dari lu. Nggak, jadi sekarang itu kan kita, kalau dulu ya mungkin ya kita bertahan ya main belakang ya bertahan gitu. Nah kalau sekarang itu si Ridho tuh bisa dia build up dia bagus gitu, defend juga dia bagus, reading the game dia bagus gitu. Makanya tadi pertanyaannya statement tadi dia bisa main sama siapapun cocok ya karena memang dia punya kualitas itu. Saya rasa sebenarnya gambaran pemain-pemain kita lokal kita tuh seperti itu ya. Tadi yang dibilang kayak Rizky Ridho, WK mungkin yang nggak dipanggil tadi Sayuri Brothers, terus Asnawi gitu kan. Kalau kita lihat mainnya mereka kan Ricky Kambuaya main sepak bola modern semua bang. Mereka anak-anak sekarang tuh secara basic main bola mereka bagus-bagus gitu. Ada perbedaan dengan yang generasi lu atau generasi di atas lu lagi? Mereka lebih pinter ya, lebih apa ya namanya, modern lah main bolanya kalau menurut saya. Dan ketika Ridho bisa bukan selalu sih, tapi dianggap dia harus selalu ada dalam 11 pemain yang sekarang juga banyak bercampur dengan pemain-pemain yang bermain di Liga Eropa kan. Lu melihat sebenarnya bukan cuma Ridho doang yang bisa seperti itu atau sementara ini memang baru Ridho aja, Pe? Dengan lu masih aktif kan, lu masih main di Liga 1, lu lihat banyak pemain dari klub-klub baik Persib maupun tim-tim lain gitu. Bisa. Ini membuka peluang untuk pemain-pemain lain kalau misalnya mereka lihat Ridho bisa konsisten ada di skuad timnas yang sekarang. Berarti kan peluang pemain kita yang lain, lokal yang lain kan untuk bermain memiliki kesempatan seperti Ridho kan banyak juga bisa gitu. Kuncinya mereka harus reguler main di klub. Itu kalau kita lihat Ridho mereka reguler. Rata-rata semua yang dipanggil kan reguler main. Ridho, Asnawi, Kambuaya, itu Sayuri bersaudara, itu Hernando bahkan kiper Nadio mereka semua reguler. Hernando gitu. kartu merah kemarin nih. Kartu merah ya benar? Iya. Persebaya kan? Dia Persebaya bukan sih? Persebaya. Iya kan? Pas ini jegal itu. Iya. Tapi Jupe di masa prime-nya, di Jupe di tahun terbaiknya sama Ridho yang sekarang, menurut lo bagusan mana Jupe? Jangan bang, Ridho lah. Ridho. Jangan lu Nggak saya Ridho. Oh, lu Ridho. Saya Ridho kalau kita berdua tuh sama. Menurut lu gimana, Pe? Di masa menurut lu tuh prime-nya tuh pas di mana? Pas tahun berapa? Pas main di mana? Puncak lu secara lu sendiri menyadari permainan lu gitu. 2013 2014. Di era memang waktu itu juara 2014 ya. Saya ya oke, saya jujur saya bilang Rizky Ridho lebih baik dari saya gitu. Tapi ada satu yang Rizky Ridho nggak punya. Saya
bisa main di dua posisi gitu. Oke. Saya di gelandang bertahan sama di stopper gitu. Bahkan waktu itu saya dipanggil timnas 2013 lawan Belanda tuh. Pada saat itu saya full 2013 tuh satu musim saya main sebagai gelandang bertahan gitu. Jadi saya dipanggil timnas pertama kali, balik lagi comeback saya ke timnas itu bukan pada saat saya main di sebagai stopper, Center bukan, back. tapi main sebagai gelandang bertahan gitu. Yang di GBK. Di GBK Saya yang punya lawan. bajunya tanda tangan semua, tapi tanda tangan semua pemain Belandanya. Bukan pemain oke. timnasnya. Iya, itu dari Ya, waktu itu kan, Iya. Kluivert kan ada juga waktu itu. Iya. Saya main lawan Sneijder, Van der Vaart. Iya, gitu. iya. Siapa yang jaga mereka tuh? Istrinya masing-masing. Nggak bisa saya jagain. Keluarnya malam justru susah ya. Oh, sama saya udah pernah ngerasain juga lo main di gelandang bertahan Jupe. Nah, iya. Di lapangan Duet Marabunta. kita. Iya. Oh, jadi kalau lo bisa dua posisi. Iya. Ya mungkin dia bisa ya, tapi Iya. kan dia punya. Sama si ini kan anak almarhum Bejo. Ya, Rahmat Irianto ya. Irianto bisa Ya, bisa dua. Dia malah lebih banyak ya, bisa bek kanan, bek kiri, stopper. Dia gelandang masih di bertahan. Persib nggak sih? Masih beres bukan? Masih. Tuh. Ih, dia juga ini ya. Dulu langganan timnas juga ya. Iya. Cuman memang posisinya nih sekarang persaingan di timnas kan emang Iya. super ketat kan. Iya. Kalau ini Jupe, lu bilang kan sekarang permainannya lebih modern. Ini kaitannya dengan timnas lagi. Si Imran sempat ditanya sama pelatih yang Pastor, yang asistennya Kluivert. Dia bilang, "Itu pemain lu kenapa lari mulu sih? Kebanyakan larinya, main tuh nggak mesti harus lari terus gitu. Bukan justru itu emang yang malah emang itu Indonesia banget Jupe. Maksudnya Lari-lari gitu. iya maksudnya apa harus memang modern ini dengan lu juga ambil ilmu kepelatihan kan? Apakah memang yang disesuaikan lawannya atau memang ada sebenarnya dalam misalnya lo lihat data-data gitu loh, memang harus pinter gitu loh, nggak yang lari mulu kan? Itu kemarin sempat ramai itu waktu itu lari mulu tuh pemain lu tuh katanya gitu. Kaget ya. Kaget mungkin Tapi dia. kan emang karakteristik pemain-pemain kita kan seperti itu Iya, gitu. Tinggal dari dulu kan. Iya, dari dulu gitu. Emang tinggal gimana kita bisa memaksimalin mereka aja gitu. Tapi kan kayak Febri nih, Jupe, gue mau nanya nih. Iya. Akhir-akhirnya kan waktu gue zaman jadi komentator tuh, Bo kan lagi prime-nya kan. Iya, iya. Tapi akhirnya kan ketika dia tidak merubah gaya permainannya, akhirnya lawan tahu juga gitu loh maksud gue. Iya, iya. Kalau akhirnya lo ngandelin cepet ya, termasuk lo sebagai back ketika lo di tempat latihan mungkin lo jadi taunya topnya gitu loh. Iya. Ya itu makanya kita harus bisa gimana ya? Kadang pelatih juga kan bukan pelatih. Jadi pelatih tahu tuh pemain seperti dia punya gaya main seperti ini, style of play-nya seperti ini, filosofi dia seperti ini gitu. Makanya dia ambil pasti pemain-pemain yang sudah sesuai sama maunya dia, kayak gitu. Tapi lo lihat sekarang dengan gabungan pemain kita di Liga 1, ini kan termasuk banyak nih yang dipanggil Patrick Kluivert ya. Sekarang yang dari Liga 1, kemudian dengan ada juga yang main di Thailand ya, Arhan Thailand ya. Si Asnawi sekarang Thailand juga ya. Thailand, terus juga pemain-pemain yang di Eropa. Tapi lu lihat nggak bahwa memang timnas kita ini lebih kuat dibanding era-era sebelumnya? Kalau menurut lu? Ya pasti lebih kuat lah bang, gitu. Ya indikasinya kan bisa lihat dari capaian Indonesia di sekarang ya, di fase Piala Dunia ini, gitu. Kita masih memiliki peluang gede kan, gitu. Iya. Jadi itu bisa menjadi tolak ukur juga sebenarnya, gitu. Gua tahu dari Hanif tuh, lu katanya pertama dipanggil 2007 ya, Ya, timnas tuh, ya. bareng sama. Masih kecil saya itu. Iya, lu 2007 berarti taruh 20. 18 tahun yang lalu. Lu 19 tahun. Iya 1920-an. Berarti lu cuma beda setahunan. Itu timnas apa? Senior? Senior, Piala Asia. Berarti lu udah kayak Marcelino juga ya, dari muda lu. Dipanggil ke timnas. Kayaknya setiap generasi pasti ada bang yang begitu bang. Mungkin saya dulu. Berarti generasi lu tuh lu. Ya 2007 tuh saya waktu itu yang 19 tahun ya. Karena Atep juga waktu itu kan masih muda. Dia bawa 23 lah. Atep tapi 22 kalau Lo nggak sama salah waktu Atep itu. ini sama siapa? Tinggal Senioran siapa? Atep, tapi di kita timnas 23 nya sleting, cuman Atep lebih tua gitu. Atep lebih tua dari lu. Iya. Gitu. Karena saya Awet muda juga ya. lari mulu. Masih kotak-kotak lo berarti lu. Iya. Masih suka main bareng sama gue di Senayan Iya. kan. Oh iya, terus mas gue selalu ada. Kan selalu ada. Kan kesiniin terus ada Evan Dimas kan mungkin kalau bang ingat. Iya, ingat. Iya, ada Evan Dimas, saya masih ingat lah. Mana hati. Itu kan mereka masuk timnas senior di tim 2014. Evan Dimas waktu itu 19 tahun, 18 tahun. Itu. Terus kesini ada Marcelino. Gitu.
Kalau era lu jadi pemain timnas tuh dapat apa sih, Pe, selain kebanggaan main untuk timnas? Secara fasilitas ada nggak sih sebagai pemain timnas? Biasa aja gitu. Cuma pasti kita waktu itu senengnya tuh ya mungkin kalau udah dipanggil timnas tuh value kita naik, Bang. Untuk nantinya gitu. Nilai lu di nggak bisa klub. dibohongin lah, pasti kalau kita udah masuk timnas, punya label timnas, apalagi bisa sampai konsisten ke timnas kan pasti value kita kan tinggi gitu, bagus. Lu berapa caps di timnas? Nggak banyak, 17 apa 23 gitu, nggak tahu. 17 sama 23 beda 6 pertandingan, Bos. Oh iya, nggak ya, saya nggak tahu. Gitu, saya lupa ngecek ya. 17 kan atau berapa gitu? 17 ya? Nggak tahu. Nggak ada di Google. Ya udah. Adanya di AI. Mempengaruh dengan value. Dan gue dengar sekarang juga sama. Iya. Ketika lo udah berlabel timnas, Iya. Harga lo melonjak gitu loh. Iya. Harga melonjak tinggi, tapi sekarang lancar semua apa enggak, Pe? Kan lo kan wakil presiden APPI. Dengar dari teman-teman tinggi gede doang, tapi kalau nggak lancar kan ya lumayan ini juga. Ya itu lah, makanya harusnya mereka tuh gimana ya, manajemen tuh punya controlling lah sama budget mereka masing-masing gitu. Kayak finance mereka, kalau memang mereka merasa nggak siap, nggak bisa lah gitu ya, jangan dipaksain kayak gitu. Sekarang dengar ada. Ya ada. Kalau gue yang dengar banget kan emang karena Septian udah ngomong udah ngomong kan, gue dengar misalnya di Semarang gitu. Ya. Apakah di tempat lain juga ada juga? Di tempat lain ada, tapi kan kita juga harus lihat laporan ke kitanya kayak gitu. Cuma selama ini kan kalau memang udah beredar kan seperti Semarang gitu memang ada gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan di tim yang lain ada gitu. Cuma kita masih menunggu. Kalau ya let's say setelah Covid lah, apa perbaikan yang lu rasakan di Liga 1 sekarang dibandingkan yang era sebelumnya gitu? Pertama jadwal udah lebih teratur. Kedua teknologi VR. Kayak tidur ya, lebih teratur ya, harus teratur gitu. Jadwal harus kayak tidur ya. Tidur kan harus teratur. Iya benar, Bang. Makan, minum obat. Sekarang jadwal teratur. Jadwal lebih teratur. Dulu masih standby. Iya, kalau sekarang oke lah. Oke. Setidaknya ini statementnya LB sendiri, dia bilang waktu itu untuk 3 tahun ke depan kita udah punya jadwal yang fix lah kayak gitu. Nah, dan tahun ini sih sama tahun lalu ya oke lah kayak gitu. Terus teknologi VR kayak Bukan gitu. sebagai back merugikan. Sebagai back ya sama, kalau kita lihat yang merugikan bukan cuma back yang merasa rugi. Kalau kita golnya di cancel kita rugi. Iya juga. Iya. Jadi VAR emang lo membantu lah gitu. Membantu. Cuma tergantung mau dicek apa enggak gitu. Maksudnya gimana nih? Kadang-kadang ada momen yang kayak menurut kita tuh harusnya di VAR. Dicek tapi nggak dicek kayak gitu-gitulah gitu. Tapi adanya VR tuh adaptasi lah ya, kan ya, ini adaptasi. juga baru tahun kedua kalau gua inget-inget sih VR-nya. Ya kan. sosialisasi tahun pertama, sekarang udah mulai adaptasi ya, mungkin kedepannya pasti makin ke depan pasti makin bagus lah, Bang. Gitu. Kualitas wasitnya sendiri? Kualitas wasitnya ya harus perlu ditingkatkan. Kita nggak bisa ngandelin VR juga gitu. Kan harus sejalan, kemajuan teknologi harus diiringi sama kemajuan sumber daya manusianya juga gitu. Jadi ya wasitnya juga harus diimprove lagi selain ada VR gitu. Dan menurut lu sekarang lebih baik nggak dibandingkan di sebelumnya lebih baik, Bang. Gitu. Apa dari sisi apa keputusannya atau? Ya keputusannya dia, apalagi ya ada VR tuh keputusan mereka yang setidaknya merugikan bisa dibantu sama itu. Jadi gitu. ada perubahan. Ada perubahan. Kalau ini organizer di lapangan, let's say tentang keamanan, keselamatan gitu loh ketika lo bertanding, apalagi misalnya partai-partai besar gitu lo melihat ada perubahan nggak sejak Kanjuruhan? Nggak terlalu signifikan ya perubahannya gitu. Nggak terlalu signifikan. Selagi saya masuk stadion naik Barakuda, saya merasa masih belum ada perbaikan yang benar-benar dirasakan perbedaannya gitu. Karena ya sepak bola kan harusnya menyatukan, sepak bola harusnya ya aman, tentram, bukan cuma buat pemain, buat semua, yang nonton, buat yang pedagang-pedagang asongan yang di sekeliling kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita masuk ke lapangan masih pakai Barakuda kan pasti udah ada
perasaan-perasaan yang wah, harusnya perasaan-perasaan yang memberikan kecemasan gitu harusnya udah nggak ada lagi gitu kalau menurut saya. Dan ya maksudnya kan kemarin kita sesalkan ada lagi ya, walaupun apakah iya. itu oknum atau anak Iya. kecil, tapi kan at least bisa lebih ditingkatkan lagi prosedur Iya. pengamanan, karena ini kita datang mau selamat pulang juga selamat kan gitu kan. Iya. Dan bahkan gue lihat Liga 2 lebih seru lagi tuh. Iya. Yang masuk lapangan masih Iya. rame kan gitu Iya. kan. Tapi menurut lu kalau itu diseriusin bisa berubah nggak sih sebenarnya? Bisa lah Bang. Lo kan punya, harus lo bisa. di Liga udah berapa tahun pengalaman lo berarti? 2005 20. hampir 20 ya. Ya kan 20 tahun lah gitu. Lo melihat ya kadang kan selalu dibilang sumber dayanya yang Iya. rendah gitu loh. Tapi Iya. mas gue bisa nggak sih menurut lo ini berubah sepak bola kita gitu? Karena gue kan mirisnya di situ gue. Iya, iya. Ya butuh kesadaran diri kita sendiri gitu, sama ya ekosistem sepak bolanya pun harus dibenerin. Tadi yang Abang bilang benar, kayak prosedur di lapangan itu benar-benar harus jelas gitu. Selagi supporter tamu belum bisa datang nonton away, berarti kan ada sesuatu yang kita khawatirkan kayak gitu. Ya, kalau misalnya setiap habis main masih ada beberapa supporter yang masih turun ke lapangan, ya itu kan harusnya udah nggak ada lagi ke depan, dan saya rasa bisa gitu. Makanya pelan-pelan ke depan itu sampai regulasi kayak datang ke lapangan nggak pakai barakuda, nonton away udah bisa. Ya, saya rasa itu baru udah mulai bener-bener bisa dipegang nih, bisa aman nih gitu. Tapi kalau misalnya sekarang sih masih belum, dan kedepannya saya rasa bisa. Ya, itu butuh kita sebagai pemain ya jangan gampang terprovokasi, memprovokasi lah, karena tindakan-tindakan kita di lapangan tuh kadang yang memicu juga yang ada di stadion gitu. Dan mungkin yang lagi megang handphone nonton di TV kayak gitu. Jadi ya kita 90 menit kita main musuh gitu, tapi kalau ada bunturan-bunturan wajar lah. Cuman kita kan nggak kita bawa keluar gitu, dan penonton juga bisa lebih pinter-pinter lah jaga tangannya gitu, nggak ada rasis kayak gitu kan. Akhirnya kesadaran diri kita juga yang kita perluin gitu. Dan dari PSSI, dari federasinya juga memang benar-benar prosedurnya tuh harus benar-benar jelas gitu, mulai dari sanksi dan lain-lain gitu. Prosedur di lapangan, masalah keamanan dan lain-lain juga harus benar-benar ditekatin. Gue setuju juga tuh bahwa dari pemain pun harus punya kontribusi untuk tidak memicu, untuk tidak memancing gitu loh. Lu sebagai senior kadang ada yang lu inget-ingetin nggak pemain di lapangan tuh? Banyak lah pasti gitu. Ya khususnya kayak pertandingan-pertandingan yang memang tensinya tinggi lah, kayak misalnya kita lawan Persija. Ya jangan inilah, biasa-biasa aja gitu, nggak usah, karena pasti tensinya tuh tinggi di tribun tuh. Antara supporter di sosial media gitu, yang di perbatasan gitu. Jadi kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang aneh-aneh dikit, wah udah pasti digoreng, pasti rame gitu. Ya harus pinter-pinter ngontrol diri kita gitu. Dan pemain juga pas lagi nggak dimainin di bangku cadangan jangan pegang handphone ya Jupe ya. Ntar malah stres dia ngelihat. Pegang tasbih ya. Itu fun football ya. Fun football. Nah ini yang terbaru Jupe, lu boleh jawab boleh nggak? Karena ini mungkin heart rate lu naik, atau mungkin lu harus tanya dulu ke teman-teman gitu. Kan katanya ada kemungkinan Jupe, tergantung PSSI menyetujui apa enggak. Boleh 11 pemain asing musim depan. Yang main 8. Kalau gua bener ya, atau kalau gua nggak salah. Kalau lu belum ngobrol sama teman-teman APPI, mungkin secara pribadi aja misalnya, kalau lu melihatnya seperti apa? Lu udah baca belum? Udah tahu, udah dengar kan? Tahu. Wah, itu, wih tinggi. Naik ya. Karena kejepit di posisi lu. Padahal tuh sama-sama pemain kan. Iya. Tapi kan ya, Kalau menurut saya ada sesuatu yang lebih penting lah dibanding itu gitu. Kalau tanya setuju apa enggak, saya rasa sih enggak gitu. Enggak, kenapa? Karena saya nggak berbicara kesempatan pemain lokal mungkin akan lebih sedikit, bukan gitu. Karena saya juga baju saya sekarang APPI misalnya, banyak temuan-temuan yang tadi kan kita omongin, banyak temuan-temuan yang memang kalau menurut saya itu bisa jadi imbasnya kalau misalnya bisa lebih parah lagi kalau misalnya pemain asing lebih banyak gitu, gaji-gaji yang mungkin tertunggak kayak gitu-gitu, masalah finansial dan lain-lain kayak gitu.
itu yang penting, itu yang harus diperhatikan sama mereka. Kalau misalnya penambahan pemain asing selagi kita siap, ya nggak masalah juga. Siap dalam artian keuangan kita sehat semua, nggak masalah gitu. Dan sekali lagi kalaupun memang iya gitu, ya jangan dipaksain mentang-mentang ada kuota pemain 11-11-nya diambil gitu. Akhirnya kan yang penting punya kualitasnya, kita nggak pernah tahu. Akhirnya kualitas pemain yang asing yang datang ke sini nggak lebih baik dari pemain lokal yang ada gitu kan. Di tahun sebelumnya aja dengan 8 pemain asing 6 main, ada beberapa pemain asing yang kalah bersaing justru sama pemain lokal. Kayak gitu. Dengan pertimbangan ya sebelumnya mungkin ngambil karena kuotanya banyak ada aja kayak gitu. Akhirnya kualitasnya nggak lebih baik. Apa juga gitu. harganya lebih murah dari pemain lokal? Harganya lebih murah dari pemain lokal. Nah itu makanya kalau misalnya memang dia pemain lokal harganya mahal, kalau memang dia bagus ya kenapa enggak kan? Itu kan sebagai bentuk apa ya namanya? Hukum pasar apresiasi ya. gitu, sama performa dia, sama kualitas dia kayak gitu, nggak masalah kita pemain lokal kita. Saya juga mau dihargain 10M setahun, siapa yang nggak mau kayak gitu. Ada nggak 10M? Oh nggak tahu. Setahun ya bang, setahun ya. Setahun. Pensiun saya kalau di kontrak setahun. Nggak dapat, belum dilunasin lu udah pensiun dong. Gimana sih? Oh, iya, Tunggu iya. beres dulu Tunggu dong. beres ya. Ya, jadi Iya. itu yang apa ya, karena kemarin aja kan sebenarnya sempat rame ketika Iya. 8 kan. Iya, Kan sekarang benar. ternyata jadi 11. Gue juga sebenarnya penasaran sih apa latar belakangnya gitu Iya. loh. Maksudnya yang sekarang lanjutin aja dulu gitu. Yang sekarang dengan 8 pemain asing, 6 main itu lanjutin aja. Udah bagus nih, lanjutin. Nah, terus masalah-masalah yang ada dengan adanya 8 pemain asing di musim ini Beresin. diberesin dulu aja gitu. Ya. Gitu. Karena PSIS punya masalah, belum lagi mungkin yang lain, tim-tim yang lain ada beberapa yang punya masalah. Nah, itu mereka diselesain itu diberesin dulu aja masalah ininya gitu. Nanti ke depannya kalau kita udah siap, tim-tim udah siap, udah settle semuanya, nggak masalah, mau 11-11-nya main nggak masalah gitu. Kalau Tapi kita siap iya, gitu. iya. Kalau sekarang kan ya secara sumber daya keuangannya aja kita belum siap kayak gitu. Pemain juga di kontrak ada nggak boleh ini kan ya. Misalnya lo memposting sosmed sembarangan gitu, ada nggak sih kalau di kontrak pemain? Kalau di kontrak pemain di saya sih ada. Ada gitu. ya. Ya soalnya kan apa namanya, ketika kita kemarin mendengar ada postingan yang kemudian akhirnya hukumannya juga apa berat banget kan. Tapi kalau ada di kita sih yang menyinggung Persib ya. Oh, menyinggung Tim internalnya. gitu. Kalau Oke. saya ngeposting sesuatu yang akhirnya merugikan nama baik Persib ya pasti saya kena. Oke. Gitu. Emang di situ ada aturannya Iya, ya. kalau saya. Jadi kalau ngomongin liga aja nggak apa-apa. Enggak. Kira apa? Ya gue percaya. Ya, itu kan sebenarnya mengkritik ya bang, gitu. Iya. Jadi nggak apa namanya, nggak salah lah, karena itu kan ruang publik, ruang kita untuk mengekspresikan diri kita kayak gitu. Kalau menurut saya sih nggak ada yang salah di situ. Itu harusnya menjadi bahan untuk introspeksi buat kita. Kalau memang kita mau maju ke depannya, nggak masalah. Ya. Kayak gitu. Oke, inilah Jupe, pemain, asisten pelatih, wakil presiden APPI, dan apalagi lu berarti ya hari ini ya menjawab pertanyaan, mantan pemain timnas, ya lengkap banget pokoknya. Ada perayaan khusus apa nih nanti di pertandingan terakhir Persib Bandung, Jupe? Gua nih syuting hari ini gua nggak bisa ikut yang parade di Persib karena gue ikut parade di Liverpool. Karena gua kalau ikut parade di Persib, Jupe, Ya. makin menjadi-jadi lagi. Katanya memang gua dibilangnya bobotoh. Ya. Tapi ntar kalau gue lagi di Jakarta gue dibilangnya ini, kalau di Medan dibilangnya. Jadi gue memilih untuk gue perginya ke Inggris Iya. aja. Tapi pakai baju Persib aja bang. Kalau juara mah bebas Oh, ya, ngomong apa aja enak ya. Gimana Jupe? Apa ada rencana apa di Bandung dalam satu pertandingan terakhir ya? Ya. Udah ada, siapa tahu ada bocoran yang boleh kita ketahui gitu. Kayaknya di Persib juga di sosial medianya, Instagramnya mereka udah announce kalau misalnya setelah pertandingan tuh bakalan ada konser ya, musik buat itu. Oke. Gitu. Kalau untuk tim sendiri 25-nya kita akan konvoy. Gitu. Jadi 24 tanding, 25 habis tanding ada konser. Itu stadion GBLA. GBLA. Terus 25-nya akan ada parade juga, Iya. keliling. Ya. Keliling. Jadi
Itu jadwalnya sama banget sama Liverpool itu. Emang Ya kalau tim juara gitu emang. Iya. Itu ikut parade plat B boleh, Jupe? Boleh. Boleh ya. Silakan gitu. Lu sih boleh. Ya, tapi ya ya itulah jangan. Nah, ya kita jangan malah tetap menjaga lah. Betul, gitu. gue setuju sih, Jangan maksudnya. sampai apa ya, mentang-mentang juara bebas dong, enggak. Kita harus jaga keamanan, jaga ketertiban. Siapapun dia plat B, kalau misalnya kayak saya plat B. Iya. Kalau istri saya, keluarga saya nonton ke sana, datang ke sana ikut konvoy, Iya. ya kan, nggak masalah juga. Nggak semuanya plat B di Jackmania, nggak semuanya plat D Bobotoh. Betul. Gitu. Karena masih ada plat F, Bogor, Iya, Jawa bener. Barat, Tasik, plat A, Tangerang. SF, iya. Tapi maksudnya kalau emang udah tahu itu ada resiko juga kita harus Ya, menahan betul, menahan diri. diri. Ya. Apalagi yang misalnya nanti pala posting-posting gua ada di sini nih, ntar malah jadi rame lagi. Jadi Ya. kita harus benar-benar bijak, kita harus benar-benar mengerti dan ya respect lah kalau emang sekarang memang Persib Bandung sedang merayakan, ya kita berikan ucapan selamat, nggak usah Iya. yang neko-neko juga, dan yang merayakan juga rayakanlah dengan Sewajarnya. sewajarnya gitu loh. Kalau dari pemain ada perayaan khusus yang bukan buat publik? Enggak. Masalah syukuran atau apa sama Pak Haji Umuh? Nggak, paling liwatan-liwatan aja lah. Liwatan-liwatan. Tapi itu pun sebelum ini. Oke. Sebelum mungkin lu sekarang udah seniornya udah nggak diajakin, Jupe. Hah? Mungkin yang 25 ke bawah punya acara sendiri lu nggak tahu. Soalnya kan lu cepu. Bisa. Bisa jadi ya. Nggak mungkin nggak. Lu era dulu, lu tahun 2014 lu yang masih diajak Oke, benar. party ya kan. Tapi kalau sekarang lu malah yang nggak dikasih Nggak diajak, diwaksa. iya nggak diajak, tapi laporannya ada gitu. Laporannya ada. Yang penting Laporannya ada, yang penting tahu laporannya Tahu aja. laporannya. Lebih baik minta maaf ya. Iya, daripada minta izin. minta izin sama lu kan. Iya. Nah, Jupe, terakhir banget harapan lo juga untuk timnas kita akan menghadapi Cina dan juga Jepang. Kita memang sekarang fokusnya bisa lolos di peringkat 3 atau 4 supaya habis itu masih ada kualifikasi lagi gitu loh. Karena setelah itu mudah-mudahan lolos di situ, karena kalau enggak ketemunya sama Amerika Selatan lebih berat gitu. Mungkin ada pesan yang bisa lu sampaikan untuk pemain-pemain kita, khususnya pemain-pemain yang teman-teman lo yang di Liga 1 ya, yang akan membela timnas ini, Jupe. Ya, kesempatan itu pasti ada gitu. Kesempatan itu pasti ada, fokus dari game by game. Jadi kita lawan Cina dulu, kita fokus, setelah itu kita lawan Jepang dulu gitu. Dan saya yakin dengan kualitas kalian semua yang kalian punya sekarang gitu, dengan pemain-pemain yang keturunan yang ada sekarang, saya yakin, dan teman-teman semua seprofesi yakin kalian bisa melangkah jauh ke depan, kita lolos ke fase ketiga, dan saya yakin gitu. Dan yang penting fokus, kita semua ada di belakang kalian lah gitu. Luar biasa. Ahmad Juprianto, Jupe, terima kasih Ya. sudah mau mampir lagi ke sini. Selamat berpesta, selamat merayakan kemenangan, selamat menjalani pertandingan terakhir, dan selamat berlibur ya berarti habis itu ya. Ya. Dan menunggu untuk musim berikutnya. Salam buat keluarga. Sama-sama. Dan juga off season nanti kita bisa main lagi di Marabunta. Siap. Terima kasih guys, sampai ketemu lagi di Jebret Talks berikutnya. Baik pemirsa, inilah dia waktunya Jebret. Acara ini dipersembahkan oleh Kawal kesehatanmu dengan Lifebuoy agar kamu bisa terus kawal Garuda.